Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini apa yang kita dikerjakan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dan sumber belajar. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan ke pendahuluan dulu. Menurut Hamalik, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yang seperti media sebagai alat komunikasi guna lebih mengaktifkan proses belajar mengajar. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan seluk-beluk proses belajar. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran, pemilihan dan penggunaan media pendidikan, berbagai jenis alat teknik media pendidikan dalam setiap mata pelajaran dan usaha inovasi dalam media pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Sedangkan menurut IECT memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Landasan teoritis penggunaan media pendidikan. Landasan teoritis dari penggunaan media dalam proses belajar mengajar yakni adanya berbagai pengalaman, baik pengalaman langsung, fiktorial ataupun abstrak, yang menuntut kita menciptakan perubahan-perubahan melalui media. Guru berusaha memberikan stimulus kepada peserta didik yang dapat diproses dengan berbagai indera. Pernyataan ini didukung oleh pendapat lain dari Levy tentang stimulus verbal dan visual, di mana stimulus gambar atau visual memberikan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas seperti mengingat, mengenali, dan menghubungkan kata dan konsep. Di sini kita melihat ada piramida. Di sini yang ini adalah kerucut pengalaman Dahl yang dimulai dari konkret sampai ke abstrak, mulai dari pengalaman langsung sampai lambang kata. Kerucut pengalaman Dahl ini menjelaskan tentang hasil belajar siswa yang diperoleh dari pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan melalui benda tiruan dan sampai kepada lambang verbal. Selanjutnya, peran media pembelajaran. Menurut Ahmad Rohani, media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Media pembelajaran membatasi batas-batas ruang kelas, mengamati benda yang terlalu kecil, benda bergerak terlalu cepat atau terlalu lamban, mengamati suara halus didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam, dan media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Menurut Kemp dan Dayton, manfaat media pembelajaran menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik, interaktif dan waktu yang dapat dikurangi. Kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan dan proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapanpun. Membuat guru melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Sikap positif peserta didik terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber belajar. Menurut IECT,
Sumber belajar adalah semua sumber, termasuk itu data, manusia, dan barang, yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Dalam hal ini, sumber belajar meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengelompokan sumber belajar. Ditinjau dari segi pemanfaatannya, sumber belajar ada dua, yaitu sumber belajar yang didesain, yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional, dan sumber belajar jenis ini harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan materi serta karakteristik peserta didik, agar hasilnya benar-benar dapat memudahkan belajar. 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan, di mana sumber-sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan dapat digunakan untuk keperluan belajar. Selanjutnya, peran sumber belajar. Ada dua peran sumber belajar yaitu menjembatani anak atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, dalam hal ini dalam proses belajar, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau peserta didik. Ungkapan transmisi di sini bisa dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana sebagai alat bantu mengorganisasikan dimensi sumber belajar. Manfaat sumber belajar: meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan mempercepat laju belajar dan penggunaan waktu yang efisien, serta mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, dan lebih banyak menekan untuk membina dan mengembangkan gairah belajar. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan merancang program pembelajaran lebih sistematis dan memberikan kesempatan pada anak didik untuk lebih berkembang. Yang terakhir, memantapkan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian bahan informasi lebih konkret. Dari pemaparan mengenai media pembelajaran dan sumber belajar, saya akan memberikan kesimpulan. Media pembelajaran sangat berperan dalam membantu guru dalam proses pembelajaran, di mana media pembelajaran dapat menyeragamkan pengetahuan sehingga mereduksi perbedaan persepsi di antara peserta didik, dan dengan adanya penggunaan media pembelajaran akan sangat membantu dalam pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami sehingga mengefisienkan waktu belajar. Sumber belajar dapat mengurangi beban guru dalam menyajikan materi sehingga lebih banyak untuk membina, mendidik, dan membimbing peserta didik, mengurangi kesenjangan pembelajaran yang bersifat abstrak dan verbal dengan realita yang sifatnya konkret. Demikianlah pemaparan saya untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.